Oke, ini dia teman-teman materi kita yang akan kita garap, kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Oke, kemudian kita bahas aktivitas. Ini yang cukup menarik karena kita aktivitasnya sangat beragam. Sebenarnya beragam means banyak. Jadi teman-teman bisa silakan menyesuaikan dari sekarang. Saya sengaja informasikan dari sekarang biar teman-teman siap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pastinya ini komponen dalam penilaian di kita ya. Kehadiran, sikap dan partisipasi, review tes, ini kuis minimal 2 kali ya. Sebelum UTS dan sebelum UAS. Penugasan nanti bisa individu bisa kelompok. Oke. Kemudian ini dia penugasan individu. Nanti kita akan ada latihan soal. Harusnya latihan soal ini harian, per pekanan. Jadi teman-teman kalau sempat nanti di akhir kita akan ada ngerjain soal singkat via Google Form. Kalau nggak sempat berarti mulai depan-depan aja ya. Kita lihat aja waktunya. Kemudian resume nanti dari modul-modul itu nanti saya banyak ngasih bahan-bahan, teman-teman silahkan meresum atau sekarang zaman sudah semakin canggih, bikin resume pun juga tidak bisa tulis tangan lagi, tidak hanya tulis tangan, maksud saya bisa via media yang lain. Teman-teman bisa bikin infografis, bikin leaflet atau bikin tulisan bentuk yang lain, itu silakan di teman-teman. Tapi nanti setiap pekan akan saya informasikan tugasnya ya. Kemudian lainnya PR. Kemudian penugasan. Ini ada kelompok presentasi kelompok. Nah, nanti kita akan presentasi kurang lebih 30 menit maksimal plus diskusi tiap pekan, mulai pekan ketiga. Jadi nanti mulai pekan ketiga karena sudah masuk per modul. Jadi nanti silakan teman-teman presentasi karena kita 29 orang berarti 9 kelompok. 9 kelompok, satu kelompok ada yang 3 orang. Benar nggak ya? Itu 29 dibagi 10, 3. Satu kelompok ada yang 4 orang berarti nanti. Berarti 10 kelompok tetap ya. Satu kelompok ada yang 2 orang. Oke, 10 kelompok tetap. Nanti satu kelompok 2 orang. Nanti silakan teman-teman terserah mau dibagikan atau bagi sendiri atau based on yang kalah-kalah tadi kita bagikan. Nanti kita lihat ya. Oke, itu kemudian makalah. Nanti teman-teman bikin makalah. Ada 4 topik makalah yang akan kami tawarkan. Jadi teman-teman silahkan bikin makalahnya serius mungkin. Latihan teman-teman bikin KTTA. Jadi ini juga penting teman-teman karena teman-teman kan sekarang juga kalau tahun lalu sih KTTA mulai semester 5 ya. Nggak tahu tahun ini gimana. Teman-teman sudah harus siap. Jadi KTTA jangan dianggap remeh teman-teman. Jadi saya dapat info kemarin yang sekarang semester 6 ya. Harusnya lulus ya. KTTA-nya ada yang nilainya tidak mencukupi nilai sesuai dengan per 9 itu. Jadi sepertinya gara-gara nilai KTTA nggak jadi lulus. Jadi teman-teman harus concern juga dengan KTTA walaupun hanya nulis-nulis karena kalau tingkat D3 itu kan ekspektasinya tidak terlalu dalam seperti S1 atau S2 ya. D3 paling tidak kita bisa meninjau, membandingkan itu aja. Tidak terlalu dalam. Nah, di makalah ini nanti saya kasih format makalahnya. Jadi teman-teman tidak perlu payah-payah mencari format yang mana biar seragam. Dengan bikin makalah terkait dengan siap. Kemudian kita akan ada bikin video. Ini opsional sih sebenarnya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi sementara ada tugas ini dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Oke, itu penugasannya. Ini detailnya. Jadi latihan soal setiap hari, setiap pertemuan. Semua makalah. Nah ini makalah ada 2, Treasury System Design, a Value Chain Approach, sama Treasury Reference Model oleh World Bank Technical Paper. Ada 2 makalah. Nanti masing-masing teman-teman bikin resume.
Untuk yang pertama dikumpulkan minggu depan. Nanti saya kalau teman-teman nggak dapat di Google Scholar, nanti saya share papernya. Kemudian yang treasury reference model ini nanti di pertemuan kelima. Tenang teman-teman, nggak banyak halamannya, sekitar 20 sampai 30-an. Tapi ini English. Tapi nggak apa-apa, teman-teman belajar meresum dari jurnal-jurnal luar. Ini juga pelajaran teman-teman supaya termotivasi untuk mengupgrade terus kemampuan literasi bahasanya, khususnya bahasa asing. Karena nanti kalau teman-teman kuliah D4 atau S1 atau S2 bakalan sering ketemu yang namanya jurnal-jurnal luar atau paper-paper yang harus diresum, harus atau disarikan, dibikin ringkasan gitu ya. Nah, kalau yang ini resumenya bentuk visual, jadi teman-teman silahkan mau pakai bikin resumnya bentuk gambar atau infografis atau mind map begitu, mind map yang pakai aplikasi atau apa gitu ya. Silakan nanti dibikin sekreatif mungkin ya resumnya. Ini nggak tahu sih kalau infografis bisa nggak cukup nggak mencakup semua nggak ya, mengcover semua tuh enggak. Tapi nanti silakan dibaca dulu papernya. Nanti silakan, intinya sih tentang desain sistem perbendaharaan. Nanti teman-teman silakan, nanti dia ada perbandingan beberapa negara sih. Teman-teman silakan lihat dulu aja. Oke, resume makalah yang kedua nanti bikin mind map dan tulis tangan. Ini biar tangannya nggak kaku teman-teman. Jadi bisa persiapan sebelum UTS. Kemudian tugas lainnya, penugasan PR, home assignment, penugasan lainnya menyesuaikan. Nanti biasanya saya kalau tugas dikumpulkan H-1 PJJ jam 12 ya. Ya 12 siang ya, bukan jam 12 malam. Jadi biasa saya ada waktu 12 siang sampai seterusnya untuk melihat kerjaan atau tugas teman-teman. Jadi itu, dan saya sangat strict dengan waktu. Jadi ketika teman-teman lewat dikit, tidak bisa saya nilai. Kecuali ada kendala-kendala yang lain ya. Tapi kan teman-teman harus sudah antisipasi. Kalau ada kendala, jangan injury time ngumpulinnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang individu. Ada pertanyaan dulu teman-teman penugasan individu? Nggak ada? Oke. Kelompok. Ini presentasi tim. Nanti pertemuan PJJ ketiga. Satu PJJ, satu presentasi tim. Durasi 30 menit. Topik tematik. Nanti saya kasih topiknya. Kemudian ada notulen. Presentasi dikumpulkan pada PJJ plus 3. Jangan lupa. Pembagiannya nanti silakan Arsi sama Hasri silakan ditentukan ya pembagian notulensinya. Cuman kalau enaknya sih kalau sudah mulai presentasi yang yang notulen yang presentasi aja, atau terserah nanti mau PJJ ketiga hari presentasi pertama nanti yang bikin notulen kelompok kedua dan seterusnya. Ntar silakan disesuaikan ya. Teman-teman sudah dewasa, sudah hampir masih 16 tahun ya. Masih 16 tahunan ya. Plus. Oke, tapi silakan nanti diatur aja lah. Oke, menyusun makalah nanti penugasannya baru diberi PJJ ke-8. Tenang, masih lama teman-teman. Nah, dikumpulin nanti di pertemuan terakhir ya. Tutur makalah nanti saya berikan, penugasan lainnya nanti pembuatan video edukatif. Tenang, ini baru video edukatif bisa dimulai dari sekarang. Sementara saya rencanakan dikumpul di PJJ ke-8, means setelah UTS. Ya. Oke, itu ini materinya, siklus dan modul penganggaran. Jadi ini sesuai dengan siklus yang akan kita bahas. RSPP, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul penerimaan, dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas per pertemuan. Ini sebenarnya bahan yang berbeda dengan yang akan saya sampaikan, cuman berkaitan dengan modul yang kita bahas. Oke, ini terkait makalah timnya.
sementara ini teman-teman, oh ya, disclaimer, nanti kemungkinan kalau ada perubahan sepanjang perjalanan terkait dengan tema, topik, nanti akan saya sampaikan ya. Karena ini masih terus bergerak, RPS juga belum selesai disahkan karena masih ada pembahasan dari dosen siap. Jadi teman-teman kalau ada perubahan nanti akan saya sampaikan segera. Oke, ini sistematikanya, sampul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan ya. Ini paling tidak ada 3 bagian, pendahuluan, isi, sama penutup. Isinya latar belakang, kerangka teori, dasar hukum, pembahasan, simpulan, daftar pusaka, lampiran, sama peran anggota tim. Yang paling saya concern adalah tidak ada, saya sangat harapkan plagiarisme ini harus ditingkatkan ya teman. Arti saya, maksud saya tidak ada plagiarisme, gitu ya. Tidak boleh nyontek contoh orang lain. Kalau teman-teman ngambil dari paper, tinggal di paraphrase atau maksud saya dirubah redaksinya, ya. Bisa lah kalau dari aktif ke pasif atau ganti kata kerja atau ganti kata-katanya gitu ya. Yang penting tidak sama dengan referensi teman-teman ya. Silakan cari rujukan sebanyak-banyaknya. Boleh mengutip tapi bahasanya disesuaikan ya. Oke, itu sambil latihan teman-teman KTTA lagi-lagi. Oke, tidak diperkenan melakukan praktik plagiarisme disusun sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah teman-teman ya, KTI-nya. Kemudian itu. Ada pertanyaan terkait dengan aktivitas teman-teman? Setengah 12. Oke, nggak ada. Nah, evaluasi sama. Jadi kita karena sistem informasi lebih ke banyak praktiknya, UTS 30%, UAS 30%, aktivitas 40%, nanti 40% di breakdown lagi jadinya hadiran 10%, sikap dan prestasinya 25%, dan seterusnya. Penugasan 35%. Jadi nanti teman-teman walaupun kalau kita hitung dari secara total penugasannya hanya 35% sama ulang tugasnya 30%, teman-teman harus maksimal ya. Jangan menganggap remeh karena terkadang ini yang membantu teman-teman gitu ya. UTS UAS yang nggak maksimal di aktivitas bisa dibantu. Ya walaupun UTS UAS sudah bagus pun teman-teman juga harus niat ngerjain tugas-tugasnya ya. Tidak terlambat, tepat waktu, penugasan diberikan sesuai dengan yang diminta dan seterusnya ya. Oke, kemudian ujian. Nah, tahun ini kan sudah mulai offline ya informasinya ya. Jadi nanti ujian nanti pilihan ganda, multiple choice seperti biasa, sama esai atau daerah di lokasi yang teman-teman pilih. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh, jadi teman-teman bisa siap ujian di sana, dan panitia juga kooperatif, jadi teman-teman bisa ngerjainnya dengan baik, lulus gitu ya. Ini karena kita offline, jadi dosen agak sedikit lebih ringan karena tidak perlu mencari cara supaya gimana caranya teman-teman kalau tugasnya ujiannya open book kan banyak referensi semua terbuka. Jadi nanti bisa kalau pilihan ganda ya gampang, tinggal nggak tahu sih ya, nyarinya susah juga sih, lama ya. Tapi setidaknya kalau ini kan berarti nanti close book ya, close book, dan teman-teman pasti akan lebih prepare dan soalnya pun ya sudah apa adanya sesuai dengan yang kita pelajari dan tidak terlalu berpikir bagaimana caranya soalnya supaya teman-teman menganalisis gitu ya, karena offline dan close book biasanya ya. Oke, ini terkait dengan evaluasi pembelajaran. Skenario, nah ini contoh aja. Tadi kita sudah contohkan juga presensi via WA atau portal. Jadi sewaktu-waktu bisa juga nanti teman-teman presensi via WA di 5 menit pertama atau 10 menit pertama. Formatnya seperti biasa, saya biasanya nomor absen, nama, sama kondisi. Kondisi teman-teman hari ini. Mudah-mudahan sehat semua ya, insya Allah ya. Kemudian kita
bisa juga baca bahan ajar secara mandiri. Nah, kalau sudah ada di LMS atau nanti kalau belum ada saya share via WA. Kemudian menyimak video tayang ini terkait dengan aplikasi Sakti ini banyak sekali materi-materi yang beredar di YouTube atau di KLC. Jadi teman-teman silahkan lihat ya. Kemudian materi Zoom for Education nanti kita pakai diskusi materi yang akan saya sampaikan terkait dengan modul atau modul saktinya. Kemudian presentasi tim dan diskusi ini 30 menit. Kita soal latihan bisa quizzes, Kahoot, Google Form. Nanti kita sekitar 20 menit. Oke, itu channel belajar ini contoh bisa kita sesuaikan nanti. Biasanya saya setengah jam sebelum kelas, jadi teman-teman mohon perhatian, setengah jam sebelum kelas saya akan share rencana kita hari ini. Mudah-mudahan sesuai rencana ya. Oke, itu kemudian dokumentasi perwakilan kelompok secara berjalan mendokumentasikan kegiatan tatap muka daring, mulai dari presentasi tim dan penyajian materi dosen nanti bentuknya notulen tadi ya. Hadiran, masa yang hadir terlambat, setelah tidak hadir nanti diinformasikan, partisipasi, kinerja masing-masing kelompok, mengajukan pertanyaan, berikan tanggapan, kontribusi, menciptakan suasana belajar menjadi antusias, nyaman dan lancar. Ya, jadi kita prinsipnya belajar bersama nih sekarang. Jadi teman-teman silahkan sharing apa yang teman-teman sudah dapatkan, walaupun saya juga sudah sebenarnya akan sharing juga nantinya, karena lebih duluan aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman karena materi siap nih, saya langsung belajar sakti langsung cari nih YouTube saktinya, sistem aplikasinya kayak gimana nih, biar tahu duluan, itu bagus juga ya. Jadi teman-teman silahkan belajar dulu, prepare. Nih dari tadi ngomong sakti, apa sih sakti itu? Nah, sistem itu ya sakti teman-teman ya, sistem akuntansi keuangan tingkat instansi sakti. Jadi nanti itu yang akan kita bahas, itu sakti itu nanti akan semua siklus keuangan akan dibahas, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Oke, kemudian ini sampel aja notulennya. Nanti silakan, ini tidak harus seperti ini ya. Silakan nanti Arsi sama Hasri didiskusikan, atau ketua kelas sudah ada belum teman-teman? Sudah ada, Pak. Siapa ketua kelasnya ya? Ardian. Ardian. Ya. Oke, siap. Oke, bisa nanti diskusikan dengan Ardian untuk pengurus kelas yang lain, silakan. Referensi, ini modul, peraturan perundang-undangan, paper-paper, dan bahan relevan lainnya. Oke, ini terkait dengan kontrak pembelajaran. Setelah ini kita coba masuk materi, review singkat aja sih materi kita yang akan kita bahas. Apa aja? Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan kontrak pembelajaran? Nggak ada? Oke. Keren juga nih ya, kelas 523 ini ya. Sip. Together we can. Sip, sampai kita akhir, kita akan bersama-sama belajar bareng. Ketika teman-teman bingung, nanti silahkan diskusikan. Bisa WA grup atau Japri. Tapi kalau agak lama ya mohon maaf, karena saya ada kerjaan lain juga ya di kantor. Jadi kita bisa diskusi bareng. Oke, setiap orang menjadi guru, setiap guru berumah menjadi sekolah. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau teman-teman yang sering pakai Canva, ngambil Canva ini. Oke, itu terkait dengan kontrak pembelajaran. Setelah ini saya mau coba buka slide materi terkait dengan materi. Ini karena sudah default dari dosennya, jadi ya silakan teman-teman silakan ikutin aja ya. Oke, oh ya, sebelum kita mulai, saya lupa nih, saya kemarin di kelasnya Arsi sama kelasnya Ferry, biasanya saya di awal bikin Mentimeter. Oke, teman-teman silakan buka Mentimeternya lagi deh. Saya mau dengar teman-teman ekspektasinya apa di mata kuliah ini. Jadi, bisa capture sama saya. Tunggu, tapi saya sudah kasih preview singkat sih tadi ya, tapi nggak apa-apa.
Oke, saya kasih di chat kodenya. Silakan dibuka menti.com-nya. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang bisa aja. Kadang koneksi memang. Kalau virtual gini ya koneksi yang menjadi pertaruhan. Pertaruhan. Yang menjadi PR. Oke. Sorry. Saya kirimnya cuma ke yoga. Oke, silakan teman-teman. Dua pertanyaan. Apa yang teman-teman pikirkan terkait dengan siap? Bukan siap ready ya. Siap, what do you think? Silakan diisi. Udah usah lama-lama ya. Kemarin. Iya. Oke, wah bener nih. Perpaduan antara Akpom dan Sia. Emang Sia susah ya kemarin ya?
Halo? Susah, Pak. Susah ya? Waduh, mudah-mudahan nggak susah ya ini ya. Eh, forever we stand. Oke, asik. Oh iya. Oke, coding. Enggak nyampe coding. Lebih agak complicated. Ya, agak lah ya. Eh, enggak kok, enggak. Sia versus Atom. Siap pusing. Jangan pusing-pusing. Kemudian semoga nilai memuaskan, amin. Lebih dari Sia, together weekend, aku pemerintah, siap-siap banyak tugas. Kan tadi udah kelihatan tugasnya. Tapi setidaknya teman-teman udah siap lah ya. Nanti seperti di perjalanan ketika ada penyesuaian-penyesuaian nanti saya sampaikan. Semoga masuk otak ya dan bisa diaplikasikan ya. Karena nanti bakalan berguna nih teman-teman kalau teman-teman penempatannya di kementerian dan lembaga lain yang belum paham terkait sakti, karena mulai tahun depan 2022 sakti itu akan diterapkan di semua kementerian dan lembaga informasinya. Jadi teman-teman kan tahun depan penempatan ya, insyaallah ya. Penempatan di kementerian dan lembaga nanti akan dicari nih, teman-teman bisa jadi narasumber. Woi, narasumber sakti, misalkan kalau kementerian lembaga yang punya kantor vertikal kayak Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri punya kantor vertikal yang ada dana pemerintah pusat di daerah, nanti kita bisa ngasih tutorial atau ngasih tahu caranya. Mudah-mudahan sih nggak banyak berubah ya di tahun depan. Oke, semoga cepat paham, amin. Semoga nggak sesusah Sia, amin. Tolong nggak susah. Sia memang saya jujur saya susah karena bikin flow chart segala macam ya. Kalau sekarang flow chartnya sudah disediakan, tapi lebih ke penggunaan aplikasi ya, modul-modul di aplikasi sakti lebih tepatnya. Oke, itu lanjut pertanyaan kedua, teman-teman apa yang diharapkan? Udah tadi ya, ya udahlah bikin aja apa yang teman-teman harapkan dari siap ini sambil nunggu azan. Silakan teman-teman, bagus lebih paham, amin. Semoga dapat nilai A, amin. Lulus IP 4, wow, amin. Jadi jago, lulus bisa paham penempatan, mudah memahaminya di kantor jadi penguasa. Penguasa apa nih? Penguasa BMN, boleh. Pengelola BMN ya. Saya lupa tadi pas perkenalan satu lagi penempatan di mana nih, tapi nanti aja lah rencananya. Easy to understand, oke, bisa dilewati, bisa insya Allah. Being a little chill, paham, siap, dan span. Oke, dapat nilai A. Nah, ini mah kalau teori sih bisa. Kalau AKM lain agak susah. Oke, semoga UTS nggak sulit. Enggak lah, mudah-mudahan ya. Semoga nggak pusing. Oke, 22 orang. Ada lagi yang mau isi? Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang diharapkan terwujud cita-citanya. Paham, bisa mengerti, kemudian
bisa lulus, dapat nilai A, penempatan, kalau bisa ya, terwujud ya. Walaupun teman-teman masih deg-degan juga nih penempatannya apakah di kementerian lembaga atau pemerintah daerah, karena ternyata setelah saya telusuri, saya tanya-tanya, teman-teman nggak tahu di mana ya, Kementerian Keuangan atau non Kemenkeu ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, kita jalanin aja sampai titik finish di PKN STAN. Nanti penempatannya di mana, yakin itu yang terbaik buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah saya lihat yang teman-teman harapkan. Mudah-mudahan bisa. Saya baru ngeh ternyata memang siap ini kombinasi antara Atom dan SIA ya. Jadi nanti kalau yang sudah oke di Atom sama SIA-nya, mudah-mudahan sih bisa lebih lancar nih. Oke, em, jadi kalau teman-teman lihat, saya coba kasih materi deh. Screen, 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 share screen materinya. Oke, sebentar. Oke. Nggak apa teman-teman, untuk pertemuan pertama ini sepertinya kita tidak ada yang kayaknya waktunya lebih banyak ngobrol karena tidak ada ngerjain soal mandiri ya. Biasanya kan kalau saya PAKM ada waktu teman-teman ngerjain sendiri off video atau live meeting dan segala macam. Kalau sekarang kayaknya kita banyak diskusinya. Oke, pertemuan pertama, konsepsi dan pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Oke, ini materi default dari dosen. Jadi kemungkinan dosen-dosen lain juga akan sama bahannya. Jadi ini pertama, teman-teman kan sudah paham ya, yang namanya SIA itu kan paling tidak ada 6 komponen ya. Orang, ada softwarenya, ada infrastrukturnya dan lain-lain. Nanti kita akan coba telusuri dan sekarang mau kita lihat nih, ada dari 6 komponen itu dari sisi pemerintahan kemana lebih spesifiknya. Misalkan kalau software, nanti kita ada softwarenya SPAN, Sakti. Kalau dulu sebelum Sakti ada namanya SIMAK BMN, kalau terkait dengan aset tetapnya. Persediaan nanti ada aplikasi persediaan, Saiba kalau untuk laporan keuangannya, SAS untuk aplikasi pembayarannya. Sekarang dengar-dengar dulu aja ya. Nanti teman-teman ke depan akan lebih paham. Itu software. Nah, kalau orang pasti kan sekarang operator. Nanti kita akan ketemu namanya operator Sakti, operator Saiba, operator Sakti, validator, approval. Nah, nanti akan ketemu seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih spesifik. Oke, tadi kita sudah menti. Nah, ini materi pembelajaran. Seperti saya bilang di kontak tadi, kita nanti akan ada konsep dan perkembangan SIA, berangkat dari SIA, kemudian dikembangkan dengan pemerintahannya, siapnya, sistem informasi akuntansi pemerintah. Jadi nanti teman-teman akan bahas modul-modul, semua modul, mulai penganggaran, merencanakan, kemudian pelaksanaan mulai dari komitmen, bendahara, pembayaran, manajemen kas, penerimaan, aset tetap, persediaan, piutang dan utang, sampai terakhir pelaporan. Ya, kalau sekarang saya tugas di subbagian alokasi dan pelaporan, saya tugasnya di muaranya, penyusunan laporan keuangan, plus saya dapat ketambahan tugas mengurusin piutang di BPPK. Ya, untungnya piutang, karena kalau piutang kan kita terlihat seperti the have ya, banyak debitur, banyak orang yang berhutang ke kita. Kalau utang saya nggak mau repot ngurusinnya ya. Oke, itu yang akan kita bahas. Nah, ini modul SPAN yang akan kita bahas. Dari tadi saya nyebutin SPAN Sakti. Apa sih itu? SPAN itu tadi sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Sakti itu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ya, jadi SPAN dan Sakti ini merupakan sebuah terobosan. Kalau dulu
masing-masing berdiri sendiri teman-teman. Penganggaran itu ada modulnya sendiri. Kemudian kalau aset tetap ada aplikasinya sendiri. Kemudian penyusunan laporan keuangan ada aplikasinya sendiri. Nah, kalau sekarang semua terintegrasi. Ya, PAN itu khusus yang bendahara umum negara, seperti saya bilang, untuk sabun, sistem akuntansi bendahara umum negara. Kalau yang sakti untuk SAI, sistem akuntansi instansi. Jadi nanti teman-teman ada dua tuh, sabun sama SAI, terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat ya, SAPP. Ada dua, sabun sama SAI. Sabun pakai SPAN, SAI pakai sakti. Ya. Nah, sabun ini khusus untuk siapa tadi? Namanya BUN, Bendahara Umum Negara, khusus untuk Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan. Tapi kalau sakti untuk kementerian lembaga, termasuk Kementerian Keuangan sebagai kementerian ya, bukan sebagai bendahara. Jadi kita kalau di Kementerian Keuangan itu nanti punya peran sebagai CFO sekaligus COO sebagai kementeriannya, sebagai menteri, pemimpin kementerian lembaga. Oke, kemudian ini referensi-referensi yang lain, ada paper-paper, Hasim sama Tenberg, kemudian ada juga jurnal, peraturan terkait. Jadi teman-teman akan ketemu banyak jurnal, banyak peraturan, khususnya peraturan terkait dengan piloting sakti. Memang mudah-mudahan tidak terlalu banyak hafalan ya, memang tadi banyak sih hafalan-hafalan, tapi ini kalau teman-teman paham root-nya, akarnya insya Allah sih nggak terlalu jelimet, tidak terlalu challenging. Jadi kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, kemudian konsep kita ada dua hari ini, konsepsi sama perkembangan SIA di pemerintah. Kalau pengertiannya tadi ya, teman-teman sudah tahu lah karena sudah belajar SIA di semester lalu. SIA kan dari data, kemudian diperoleh informasi. Kemudian kumpulan dari peralatan manusia yang kemudian kita ubah dari data keuangan itu menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Itu ya paling gampang kan, SIA itu kan mempermudah ya, mempermudah dan nanti akhirnya membantu pengambilan keputusan ya. Kalau di pemerintahan juga sama, menginput transaksi pembelian nanti di contohnya nih, kalau transaksi pembelian aset tetap pastinya di penganggaran sudah ada dianggarkan, kemudian nanti kita akan input di modul komitmen kalau dia kontrak, kemudian pembayaran, pencairan dananya, kemudian ke aplikasi modul persediaan. Ya, jadi semua nanti akan relate teman-teman, akan sequence mulai dari penganggarannya, kemudian setelah ada perjanjian perikatan di modul komitmen, kemudian sudah selesai, sudah BAST, sudah serah terima, nanti akan ada pembayaran di modul pembayaran. Setelah sudah ada pembayaran, nanti akan ada yang namanya pendetailan, artinya pencatatan di modul terkait, entah dia persediaan atau dia aset tetap. Ini untuk pembelian ya, pembelian aset tetap atau persediaan. Terakhir, kalau sudah dipakai, nanti kita akui sebagai beban di laporan keuangannya. Ya, itu alur sederhananya untuk salah satu transaksi. Kemudian SIA itu nanti yang menurut Romney Stenbart 2016 ini mengumpulkan, mencatat dan seterusnya, mengolah data untuk menghasilkan informasi. Ya, tadi saya bilang akhirnya akan ada untuk pengambilan keputusan. Ini nanti kita akan ketemu yang namanya komponen. Jadi apa aja sih yang berkaitan dengan SIA? Ya tadi kita nanti ketemu sumber dayanya, kemudian organisasi pemerintahnya, karena kita adalah berkaitan dengan keuangan atau akuntansi keuangan pemerintah pusat. Pengolahan data, peristiwanya apa, kemudian ada informasi, nanti informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu kemudian ini tadi saya singgung, kalau teman-teman ingat, paham, yang teman-teman kemarin berhasil mendapatkan nilai A di SIA dan teman-teman yang lain semua lah ya yang sudah lulus lah, ada
komponen yang saling terkait dan berinteraksi dalam SIA. Nah, nanti dari keenam komponen ini kita akan coba breakdown ke pemerintahan. Orangnya siapa, prosedurnya apa, datanya apa, softwarenya apa, infrastrukturnya apa, dan pengendalian internalnya dan keamanannya apa. Ya, jadi nanti itu teman-teman kalau pengertian dari keenam komponen ini sudah tahu lah ya teman-teman ya, orangnya apa yang menggunakan sistem, ini lebih ke hard skill ya, orangnya apa, siapa yang menggunakan sistem ini, prosedurnya seperti apa, prosesnya, datanya apa aja yang dibutuhkan, softwarenya apa aja yang diperlukan, kemudian infrastrukturnya apa aja yang harus disiapkan, kemudian pengendalian internal apa aja yang perlu untuk mengamankan data ya. Ini kalau kita kaitkan dengan SIA. Nah, sekarang yuk kita coba ke pemerintahan. Ini dia. Kalau dari sisi orang, nanti kita akan ketemu yang namanya pejabat pengelola keuangan. Pejabat perbendaharaan ini banyak, bisa siap penandatangan SPM atau kuasa pengguna anggaran. Nanti ini pejabat pengelola keuangan. Nah, nanti teman-teman akan sering mendengar yang namanya operator, validator, approver. Ya, kalau kita biasanya sebagai pelaksana kebanyakan operator. Jadi operator itu yang menjalankan aplikasi. Nanti ya, misalkan kita mau nginput kontrak pengadaan barang dan jasa di modul komitmen. Nanti dicek sama validator. Sudah oke, di valid, kemudian sama approver dicek lagi. Oke, disetujui oleh approver. Jadi ada 3 tahapan. Ini bisa juga sebagai segregation of duties, pembagian tugas sebenarnya. Jadi sebagai kontrol juga sih sebenarnya akhirnya nanti ketika ada nanti di komponen yang terakhir juga dijelaskan sebenarnya. Jadi kita bisa ada pengaturan role usernya, apakah dia sebagai operator, apakah sebagai validator, sebagai approver. Ya, contohnya kayak di aset tetap, modul aset tetap, nanti ada operator nih. Saya dulu pernah jadi operator aset tetap di STAN. Kebetulan saya sebelum tugas belajar, tugasnya di STAN di B lantai 2 di subbagian aset sebagai operator modul aset tetap sakti. Jadi saya sebagai operator, saya input pembelian BMN yang sudah BAST, kemudian validatornya biasanya nanti teman yang lain, nanti approvernya biasanya Kasubag, disetujui oleh approver, oleh atasan. Ya, itu orangnya. Kemudian prosedurnya seperti apa, peraturannya apa, proses bisnisnya apa, manual aplikasinya apa. Nanti teman-teman akan ketemu tuh, ada manual aplikasi, nanti alur proses pencatatannya seperti apa. Ya, nggak apa-apa, teman-teman biar penasaran dulu ya. Mudah-mudahan sih penasaran atau puyeng di awal udah kayak gini. Tapi nggak apa-apa, bukan. Jadi ini sebagai teaser ya. Kalau teman-teman nonton film teaser ini dulu ini kayak gini. Nanti teman-teman silahkan didalami masing-masing. Data ada dokumen, ADK itu arsip data komputer ya, ADK, pagu, kontrak, SPP, BAS, bukti penerimaan negara dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti akan sering mendengar istilah-istilah BAST, berita acara serah terima, SPP, SPM, surat perintah membayar, dan seterusnya. Mungkin di Akpam sudah pernah dengar ya teman-teman ya, di Akpam mungkin sudah pernah dengar, tapi kita munculkan kembali di sini ya. Jadi sebagai dokumen sumbernya apa kalau kita mau input, kurang lebih seperti itu. Kemudian software, SPAN, Sakti, SAS, MPN. MPN ini penerimaan negara. Nanti kalau untuk yang sekarang udah sampai G3 ya kalau nggak salah. Nanti kalau ada yang penerimaan negara pajak dari perpajakan atau bukan pajak atau hibah, nanti akan masuk gitu MPN. Kemudian infrastruktur teknologi informasi, nanti ya tentunya kita harus dibantu sama komputer, server, jaringan, entah dia intranet atau internet, itu sangat penting ya. Pengendalian internal tadi yang saya bilang, ada pengaturan role user, pengujian tagihan, validasi data, dan enkripsi data. Jadi nanti kalau teman-teman yang
di modul pembayaran nanti kan ada penandatangan SPM ya. Nanti dia biasanya akan ada perlu masukin hanya orang tertentu yang boleh menginput atau menginput kode billing, bukan kode billing, kode pembayaran ya, PIN lah ya, PIN. Nanti itu yang akan menandakan itu sudah bisa dibayarkan. Oke, itu komponen siap. Jadi teman-teman sudah paham nih 6 komponen dari SIA. Kalau kita sambungkan ke siap adalah seperti ini. Nah, fungsinya tadi kita bisa mengumpulkan dan menyimpan data. Jadi teman-teman bisa data-datanya semua transaksi yang ada itu nanti akan dikumpulkan. Oke, semua transaksi itu akan dikumpulkan. Transaksi pembeliannya itu kemudian misalkan tadi input data transaksi pembelian persediaan berupa ATK dan peralatan kantor ke aplikasi Sakti. Ini kan kita mencatat aktivitas ya. Ada aktivitas pembelian persediaan, kemudian nanti harus ada dokumen sumber. Dokumen sumbernya apa? Kita harus tahu dokumen sumbernya apa. Nanti kita cek. Kalau sekarang serba digital, biasanya sumbernya digital juga. Oke, ini kita tinggal cek, kita masukkan ke si aplikasi Sakti, tinggal kita detailkan. Kita sebagai operator input mendetailan, nanti sebagai yang validator sama approval yang akan meng-cross check. Kemudian mengolah data menjadi informasi. Sebagai manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi dan mengendalikan, mengevaluasi aktivitas sumber daya. Jadi nanti ada yang namanya RPD. Apa itu RPD? Rencana penarikan dana. Jadi nanti tiap bulan ada RPD Satker sebagai bagian dari perencanaan kas. Nanti kita akan bayar di manajemen kas. RPD-nya apa dan ada deadline kapan RPD boleh direvisi, kapan tidak boleh direvisi. Jadi nanti RPD ini akan pengaruhnya adalah ke kualitas pelaksanaan anggaran, indeks kualitas pelaksanaan anggaran, IKPA ya. Jadi nanti akan apakah kita tertib RPD-nya revisi halaman 3 DIPA gitu ya. Halaman 3 DIPA itu yang isinya biasanya RPD ya. Apakah tertib, kemudian penyerapannya seperti apa, ke RPD atau enggak. Nanti kita akan mengaruh ke kinerja anggaran. Itu kinerja anggaran. Teman-teman nggak sampai sana. Kalau sampai sana lebih luas lagi nanti yang tadi bahas. Kemudian memberikan pengendalian, pembatasan akses suatu aplikasi. Jadi kalau teman-teman sebagai operator, nanti kan setiap modul punya operator ya. Jadi modul pembayaran operatornya sendiri, modul komitmen sendiri operator. Jadi kita tidak bisa mengakses untuk modul yang lain. Misalkan kita modul aset tetap, kita nggak bisa tuh ngotak-ngatik di modul pembayaran. Jadi khusus aset tetap aja. Ya, kecuali GLP. Kalau GLP itu yang laporan di akuntansi dan pelaporan keuangan itu bisa mengakses modul-modul lain, cuman memang terbatas, tidak bisa sedetail si operator aslinya. Ya, karena GLP itu kan muaranya ya, akhirnya adalah di GLP, laporan keuangan. GLP itu laporan keuangannya. Oke, itu fungsinya. Kemudian kalau kita simpulkan secara sederhana bahwa siap itu berisi atas data akuntansi pemerintah, kemudian ada sistem informasinya, kemudian ada proses bisnisnya. Itu semua ada di siap. Sehingga sangat penting nih teman-teman pengetahuan dan kemampuan terkait dengan siap ini. Karena sebagai akuntan paling tidak kita harus tahu sistem informasi akuntansi. Apalagi akuntan publik, akuntansi pemerintah, apalagi kita di pemerintahan ya. Kita harus paham akuntansi di pemerintahan, sistem akuntansi di pemerintahan ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan nilai organisasi, ada 6 hal yang bisa kita lihat itu bahwa meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, meningkatkan efisiensi pasti karena kita lebih ringkas berbagi pengetahuan. Ini kayaknya dari bukunya
ini ya, kalau teman-teman bukunya Sia Romney, ini kurang lebih ini sharing knowledge nih. Kalau teman-teman masih ingat bukunya. Dulu buku Sianya apa teman-teman? Masih ingat nggak? Rumni itu, Pak. Romney itu ya? Iya. Ya, ya, kirain. Ya, kurang lebih sama nih teman-teman, sharing knowledge, kemudian efisiensi, meningkatkan struktur pengendalian internal, SPI, internal control ya, peningkatan pengambilan keputusan. Nah, ini kalau kita kaitkan siap dengan nilai organisasi sama dengan Romney itu. Berarti teman-teman masih ingat ya, kirain setelah UAS udah lupa materi sianya. Baru keluar UAS biasanya udah lupa materi. Oke, ini kalau kita kaitkan dengan nilai organisasi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan strategi organisasi, kira-kira seperti apa teman-teman? Ada gambaran kah terkait dengan ini? Kalau kita kaitkan ya dengan strategi organisasi, aduh, kita dengar suara Azam, 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 Azam. Iya, Pak. Dengar? Eh, ini sebenarnya mic saya karena kepencet sih, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Mungkin saya mencoba, Pak, menjawab. Nah, Oke, oke, terkait dengan silakan. Sia dengan Hmm. iya, Sia dengan itu, Pak. Mungkin karena Sia itu udah kayak memodernisasi dari apa namanya eh, informasi-informasi yang kita butuhkan itu udah bisa langsung kita nggak usah nyomotin semua hal secara general, Pak. Kita sudah bisa mengambil spesifikasi aja informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan untuk dalam hal tadi itu organisasi itu membutuhkan informasi apa saja itu, jadi lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan sih, lebih tepatnya kayak gitu, Pak. Oke, sip. Terima kasih Azam. Terima kasih Azam. Ya, yang lain boleh mempermudah pengambilan keputusan. Sip, yang lain? Izin Satu lagi? menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa lebih mengefisiensi waktu dan lebih bikin efektif kalau misal kita mau memutuskan sesuatu terus kayak mau merencanakan strategi gitu, Pak. Jadi kan sekarang di era digitalisasi kayak gini gitu. Jadi udah kayak sama modernisasi itulah, Pak. Oke, efisiensi waktu ya. Bisa digabung tuh sama jawaban Azam tadi ya. Jadi untuk pengambilan keputusan. Oke, sip. Satu lagi deh. Satu lagi terus ya. Lama-lama sampai jam 1. Satu lagi yuk. Kaitannya dengan strategi organisasi nih, siap. Saya ada satu kata yang belum muncul. Saya harapkan satu kata aja. Strategi organisasi. Ya, gimana? Oh, masih pemalu. Oke, oke, oke. Izin, Pak. Ya, Ferry, silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri itu juga sebagai pengendalian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Oke, sip. Terima kasih. Kendali dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ya. Oke, oke, bisa, bisa. Kalau kita lihat dari pengertian strategi itu, kalau namanya strategi kan rencana ya sih, apa sih? Cara ya. Jadi kan yang namanya organisasi kan punya goal, punya tujuan ya, punya tujuan organisasi. Nah, sekarang ketika sudah ditentukan tuh tujuan organisasinya, sudah kalau saya buka slide-nya Romney itu determine of ketika an overall goal is determined, terus kita bisa menentukan tuh action apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, tentunya kita nanti akan mengidentifikasi informasi-informasi apa yang diperlukan untuk mencapai
rencana tersebut untuk tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan organisasi. Nah, informasi-informasi itu bisa kita kaitkan dengan siap sistem informasi pemerintah. Kan informasi pun nanti kan bagi dua lagi tuh, ada yang sifatnya finansial maupun yang non finansial. Kita harus tahu informasi-informasi apa yang diperlukan untuk mengukur sebaik apa, sebagus apa kita dapat untuk mencapai tujuan kita. Ya, itu ya kalau kita kaitkan siap dengan strategi organisasi. Nah, oke, tadi sudah kita kaitkan dengan nilai, strategi, sama selanjutnya terakhir dengan rantai, value chain. Ini yang akan menjadi bahan teman-teman resume teman-teman nanti di pekan depan ya. Jadi ini nanti teman-teman silahkan, ini saya kasih review singkat materinya bahwa kalau secara umum yang namanya sistem perbendaharaan itu bisa disebut dengan rantai, ada yang namanya rantai nilai sistem perbendaharaan, treasury system value chain. Jadi dia namanya rantai, pasti kan ada bagian-bagian yang saling merangkul, yang saling berkaitan. Seperti flowchart juga jadinya, sebagai proses, namanya rantai ya. Jadi proses produksi dalam suatu sistem treasury, mulai dari perencanaan, Mohon maaf Pak, masih di unmute. sorry, saya tadi baru unmute. Oke, nah itu nanti akan dibahas di treasury system value chain oleh si Tanberg. Emang ini agak terlalu lama ya jurnalnya, tahun 2005 papernya, tapi saya rasa ini cukup menarik sih untuk dibahas karena ini masih relate. Ini kan hanya teori ya, maksudnya tidak ada pengembangan yang cukup banyak terkait dengan sistem ini, walaupun mungkin ini sudah diadaptasi di Indonesia dan diperbaharui dan disesuaikan, tapi paling tidak kita harus belajar nih rantai nilai sistem perbendaharaan itu seperti apa. Ya. Oke, itu nanti kita. Nah, ini kalau kita lihat di papernya nanti teman-teman akan ketemu ini gambar 1, treasury system value chain. Jadi nanti prosesnya tadi seperti saya bilang akan ada perencanaan keuangan dulu, financial planning. Nanti ada namanya financial planning, kemudian ada kalau kita pengesahan anggaran lah ya, budget release, kemudian ada control komitmen, cash and asset management, debt management, revenue management, ini semua sudah per modulnya. Kemudian payment processing, terakhir di accounting dan reporting. Tentunya itu semua didukung sama sistem informasi, internal audit, sama legal and institutional framework. Ini kayak kerangka umum yang harus dipenuhi, understandable, comparability, dan seterusnya. Oke, itu nanti teman-teman akan ketemu di papernya Tenberg. Jadi teman-teman ketika ketemu yang namanya jurnal jangan stres duluan ya, karena bahasanya tidak biasa, bukan bahasa kita, terus langsung stres, langsung bingung. Nggak apa-apa, kalau baca sekali, kalau saya biasanya kalau ketemu paper yang asing sama sekali, saya biasanya cuma baca sekilas aja dulu. Baca sekilas, kalau ada yang gambar yang menarik, baca gambarnya, biasanya kan di bawahnya ada penjelasan gambar atau sebelumnya ya. Baca sekilas, screening dulu, udah tinggal tidur. Pagi-pagi sebelum subuh, habis tahajud atau setelah subuh, biar nggak tidur lagi, baca lagi tuh. Oh, introduction, baca introduction dulu biasanya. Oh, introduction ini menarik nih. Nggak bisa buka Google Translate. Tapi biasanya kalau kayak gini sih nggak perlu translate juga bisa, karena kalau kita nggak tahu satu kata spesifik, lanjutin aja kata-kata berikutnya. Kita kan jadi paham sendiri. Introduction dulu. Kalau sudah ke kesimpulan, isinya belakangan.
simpen lagi. Kemudian tidur lagi, enggak lah, masih tidur mulu kerjaannya. Aktivitas yang lain. Kemudian baca lagi dan terus. Jadi teman-teman silakan diatur seenaknya teman-teman aja. Apalagi sekarang kan posisinya di rumah terus tuh, bisa disesuaikan ya. Oke, itu nanti teman-teman ketemu yang namanya gambar ini. Kemudian nanti kalau kita kaitkan dengan siap, bahwa rantai nilai organisasi itu nanti akan siap memberikan manfaat besar dan menghemat biaya dalam desain rantai nilai tadi kan, karena kan mulai dari financial planning tadi ya, perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan accounting and reporting tadi, akuntansi dan pelaporannya ya. Oke, jadi nanti itu contohnya tadi dalam siklus penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan, nanti kan dia itu siklusnya kan ada di semua pemerintah pusat ya, Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga lainnya. Jadi semua pemerintahan, semua kementerian lembaga yang pakai APBN itu nanti akan menggunakan siklus yang sama. Kementerian daerah juga sama sih semuanya. Siklusnya kurang lebih sama, mulai dari perencanaan atau penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan ya. Jadi teman-teman nanti yang akan teman-teman sering dengar adalah 3 hal itu. Penyusunan terkait dengan penganggarannya, kemudian pelaksanaan terkait dengan pencairan dananya. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli barang, pencairan dananya melalui pembayaran pelaksanaan. Kemudian terakhir adalah reportingnya melalui pelaporan. Itu 3 hal di siklus keuangan yang teman-teman harus perhatikan. Penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, nanti teman-teman mendengar namanya IRP, Enterprise Resource Planning. Ini sebenarnya sistem juga sih, sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas. Sebenarnya yang kita lihat Sakti Span itu sudah pakai IRP ini sebenarnya karena dia sudah mengintegrasikan semua aktivitas ya, mulai dari penganggaran sampai ke pelaporannya. Dolar terpusat. Nah, ini kan juga sama ya, dalam pengelolaan keuangan pemerintah siap mencakup model penganggaran sampai dengan GLP, General Ledger dan pelaporan tadi yang saya bilang, GLP. Oke, itu dulu konsepsi siap. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Konsepsi siapnya. Udah mulai lapar? Ya, sama. Ada pertanyaan? Oh, tapi kalau teman-teman di rumah mah udah kecium nih masakan ibunda ya, ibu ya. Udah kecium nih, sekitar jam selesai langsung sholat makan. Ada pertanyaan nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke sub materi yang kedua ya, perkembangan siap. Ini sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau tadi kita sudah mendengar konsep secara umum terkait dengan siap. Benar teman-teman, kombinasi antara siap dan alokasi pemerintah. 6 komponen itu masing-masing ada dihubungkan dengan pemerintahannya seperti apa. Kemudian nanti kita ada siklusnya, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian kalau di kita perkembangan SIA ini sebenarnya sudah lama nih teman-teman. Dulu kan kita basisnya masih kas ya. Teman-teman masih ingat kan kalau kita perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kita tuh dari pertama cash basis, kemudian muncul CTA, cash toward accrual, cash menuju accrual, kemudian mulai 2015 full accrual, kecuali untuk LRA itu kan LRA laporan arus kas itu kan pasti berbasis kas ya. Oke, nah kalau kita lihat sejarahnya, ini dia. Dulu masih kas Telcel, kemudian tahun 48 ada namanya Treasury negara, tahun 67 ada lagi buku kas umum, neraca kekayaan, inventarisasi aset, 83 ada pembukuan keuangan negara, mulai
yang perubahan besar-besaran adalah di tahun 2003. Itu reformasi keuangan negara ya. Undang-undang 3 paket undang-undang nomor 17 tahun 2003, nomor 1 tahun 2004, 15 tahun 2004. Itu reformasi keuangan negara yang sangat merubah pengelolaan keuangan di pemerintah. Kemudian muncul kayak sistem akuntansi dan LKPP. 2005 teman-teman dengar standar akuntansi pemerintahan PP 24 tahun 2005, basis akuntansinya masih CTA. 2010 diperbaharui PP 71 tahun 2010 jadi sistemnya berbasis akrual yang mulai diimplementasikan sejak 2015 karena di aturan seperti itu. SPAN implementasinya tahun 2014, piloting sakti mulai 2015, LKPP. Nah, nggak tahu, mudah-mudahan karena adanya perubahan sistem dan kemudian ada sistem terintegrasi, akhirnya mulai 2016 sampai sekarang alhamdulillah LKPP kita WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Itu WTP itu opini yang paling tinggi di pemeriksaan audit ya. WTP, WDP, tidak memberikan pendapat sama disclaimer. Jadi nanti itu yang WTP. 2015 kita masih WDP, LKPP-nya ya. Tapi kalau untuk Kementerian Keuangan sudah WTP. Tapi di 2016 LKPP kita sudah WTP sampai sekarang. Ya, jadi kita harus pertahankan tuh 2016 sampai sekarang sudah ada banyak perkembangan integrasi sistem pengembangan sistem keuangan dan pengembangan lainnya termasuk perluasan Sakti. Sakti ini teman-teman tidak semua kementerian lembaga sekarang tahun ini ya. Belum semua kementerian lembaga pakai Sakti. Beberapa kementerian lembaga masih terpecah-pecah. Tadi kayak saya bilang. Untuk pelaporan keuangannya masih pakai Saiba. Kalau untuk modul aset tetapnya masih pakai SIMAK BMN. Jadi masih terpecah-pecah. Mulai tahun depan direncanakan beberapa kementerian lembaga akan mulai pakai Sakti terintegrasi. Mudah-mudahan lancar-lancar ya. Oke, kemudian kalau mau kita lihat dari sisi dari mulai merdeka, ini sama sih kurang lebih, tapi ini informasi baru, informasinya nih dulu ada namanya SPM, Bendahara Umum, Sispen, MPN G1, Oral Finga, Pedia, ini bahasanya. Kalau dari BUN, ini yang sering kita dengar SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, PAN, Modul Penerimaan Negara Generasi 2, sekarang sampai Generasi 3. Kalau dari kementerian lembaga, Satker, kita ntar dengar Saiba, Sakti, SAS, dan seterusnya. Ini informasi-informasi aja yang teman-teman bisa lihat terkait dengan perkembangan setiap pemerintah. Jadi itu sebenarnya mulai dari dulu kita kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan ya. Oke, kemudian nah ini tadi kita kalau teman-teman lihat di SIA kan dia berdasarkan siklus ya. Apakah dia siklus penerimaan, terus pembayaran, penganggaran, itu kan berdasarkan siklus ya. Jadi kalau di SIA juga sama. Kalau dulu, sekarang mulai dari penganggaran ya. Kalau di penganggaran, dulu kita pakai aplikasinya sendiri, namanya RKKL DIPA. Sampai sekarang dari 2020, Kementerian Lembaga sudah ada Sakti Modul Anggaran. Bahkan dulu sebelum 2004 ada namanya aplikasi DIP 2004 RKKL DIPA. Ini saya waktu di Medan pernah nih megang RKKL DIPA. Saya dulu sebelum dulu di Medan teman-teman. Saya 5 tahun penempatan pertama di BDK Medan. Jadi kalau teman-teman yang ujiannya di Medan, di Ekawarni, saya dulu di sana ke kantornya. 2016 mutasi ke aset, modul aset tetap. Jadi saya pernah megang aplikasi RKKL dulu, tapi kalau Saktinya modul penganggaran saya nggak pegang.
Kalau di BUN, nah karena di BPPK nggak ngurusin BUN, kita BPPK kan statusnya eselon 1 di Kementerian Keuangan yang sebagai satker ya, satker yang nanti membantu Menteri Keuangan sebagai penyusun laporan keuangan Menteri Keuangan sebagai COO, sebagai pemimpin kementerian. Kalau BUN nanti yang bantu dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti dia ada KPPN-nya yang bantu untuk menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Negara, LKBUN. Ini tapi tetap pakai aplikasi LKKL juga. Nah, 2015 sudah ada Sakti sama SPAN, Sakti yang Kementerian Lembaga, SPAN untuk yang BUN. 2020 kalau yang BUN masih tetap masih pakai aplikasi RKKL dan SPAN. Tapi kalau yang Satker pakainya Sakti modul anggaran. Oke, itu untuk penganggaran. Kalau penerimaan sekarang sudah MPN generasi ketiga. Kalau untuk pembayaran, kalau di Kementerian Lembaga atau Satker masih ada yang pakai SAS sama Sakti. Karena belum semua pakai Sakti ya. Tapi kalau di BUN semua pakai SPAN. Ini saya dengar cerita dari teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di KPPN, memang SPAN ini sangat membantu sekali di BUN, Bendahara Umum Negara. Kenapa? Karena kan dia mengintegrasikan beberapa aplikasi ya. Jadi meringankan, tadi benar kayak bilang Arsi. Jadi efisiensi, lebih meringankan tugas. Tidak perlu banyak-banyak aplikasi yang dipakai, hanya satu aplikasi. Oke, kemudian ini dari akuntansi dan pelaporannya. Dulu ada namanya aplikasi SAI, Simak BMN dan SAPA, SAIBA, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Singkatan-singkatan, mudah-mudahan ujian nggak menjelaskan singkatan-singkatan ya teman-teman ya. Kalau itu mah terlalu gampang ya kalau singkatan-singkatan ya. Kemudian ada Sakti. Nanti 2015 sudah mulai Sakti dan sampai sekarang. Beberapa kementerian lembaga sudah pakai Sakti, beberapa yang belum. Itu dari kementerian lembaga, kalau BUN-nya masih sudah pakai SPAN. Oke, perkembangan reformasi manajemen keuangan pemerintah. Ini cukup banyak teman-teman. Mulai dari reformasi keuangan tadi yang 2003 tadi, undang paket keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, kemudian Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian ada GFMRAP, Government Financial Management and Reformation Project. Ini isinya adalah public financial management ini, kemudian di breakdown lagi menjadi penguatan-penguatan, dan akhirnya nanti ada modernisasi anggaran dan perbendaharaan. Tadi implementasi SPAN tadi. Ini perkembangan SIA dan seterusnya. Itu ya. Nanti materinya kalau teman-teman belum ada akan saya share ke Arsi atau ke Hasi. Jadi nanti teman-teman silahkan dibaca-baca lagi ya. Kalau mau nyicil ngapal juga boleh, tapi kayaknya kalaupun ujian juga nggak sedetail itu sih. Saya nggak tahu deh, saya belum pernah lihat soal UTS-nya. Itu teman-teman, ada pertanyaan terkait dengan perkembangan via pemerintah. Tadi udah konsepsi, sekarang perkembangan. Bisa nih teman-teman ngerjain soal, 6 soal nih. Oke, ada pertanyaan? Saya punya Google Form, nggak susah kok teman-teman. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal aja. Nilainya 50 maksimal. Ada pertanyaan sebelum coba teman-teman ngerjain Google Form? 20 menit. 15 menit deh. Nggak ada? Oke. Ini memang pendiam atau menyimak atau ngantuk atau lagi makan siang? Ya, nggak apa-apa. Teman-teman silakan saya share link untuk Google Form di chat bisa ya, atau nanti di grup kalau teman-teman susah buka chat. Nanti saya silakan teman-teman
kerjakan 15 menit, 6 soal 15 menit nggak lama. Cukup lah ya, insya Allah ya. Silakan dikerjakan sampai jam 12.50. Oke.